Kalau ada kaum muslimin tidak bersatu, keluar dari sunnatullah, seperti matahari terbit dari barat. Ya. Sunnatullah ini kalau dilempar jatuh ke bawah, ini sunnatullah. Ya, kalau dilempar nggak jatuh-jatuh, itu bukan sunnatullah, keluar dari sunnatullah. Ada kaum muslimin, orang beriman tidak mau bersatu, ajib, aneh. Kita bisa tanyakan Islamnya kayak apa orang ini. Kenapa hal ini saya sampaikan? Bapak-bapak sekalian, ada beberapa fenomena yang muncul sekarang ini, fenomena yang ajaib, tidak pernah terjadi di zaman Al-Qurun, zaman masa-masa yang istimewa, yaitu zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fenomena apa itu? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa di Masjid Namiro di Balikpapan Baru, Kalimantan Timur, dalam acara ya kiat-kiat yang harus dilakukan supaya umat ini bersatu dan tidak berpecah belah. Pertama kali, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat Allah kita bisa datang. Tentu tidak datang ke sini kecuali orang-orang yang menginginkan adanya persatuan umat. Tidak datang ke sini kecuali orang-orang yang menginginkan umat ini menjadi menang, kuat, dan mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman fillah rahimakumullah. Dari apa yang ingin saya sampaikan selama 45 menit, cukup saya simpulkan dengan satu kalimat saja. Setelah saya sampaikan, bolehlah saya tinggalkan majelis ini. Bahwa persatuan umat adalah sunnatullah. Umat Islam bersatu, kaum muslimin bersatu, orang-orang mukmin bersatu, itu bagian daripada sunnatullah. Satu hal yang harus terjadi. Banyak sekali dasar-dasarnya dari kalimat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Karakter utama orang yang beriman itu selalu bersatu dengan kawannya, bersaudara, dan program mereka fa aslihu baina akhawaykum, selalu merawat persatuan itu sehingga tetap bersatu. Kita lihat Rasulullah di dalam sunnahnya, di dalam sejarahnya selalu merawat persatuan itu dengan banyak cara. Di antara caranya, Rasulullah selalu mengatakan, kalau sholat yang rapi kalian, rapat, supaya kalian bersatu. Setiap 5 kali sehari Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, shaf yang rapi supaya kalian bersatu.
Kadang Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala amr idza fa'altumu tahabbtum afshus salam bainakum. Maukah aku beritahu kepada kau satu amalan, satu persoalan, kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Apa itu ya Rasulullah? Afshus salam bainakum. Sampaikan salam di antara kalian. Ketemu salam, ketemu salam. Dan para sahabat itu melazimi salam, ya. Setiap ketemu, assalamualaikum. Ada di antara dua orang sahabat naik kuda, kemudian kuda mereka dipisahkan oleh satu pohon atau dua pohon, kemudian ketemu lagi, assalamualaikum. Pisahnya tidak sampai 5 menit, assalamualaikum. Ibnu Abbas itu setiap pagi ke pasar, ditanya oleh kawannya, ya Syekh, ada apa kau ke pasar? Kau kan orang miskin, mau beli apa? Tak punya toko juga di pasar, tak punya lapak. Apa kata Ibnu Abbas? Aku setiap hari keliling pasar untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum bakul ayam, assalamualaikum penjual lontong sayur, assalamualaikum. Supaya apa? Tahabbtum bainakum. Satu dengan yang lain saling cinta mencintai. Ini menunjukkan bahwa selalu dirawat persatuan ini. Nih, pernah pada satu waktu Rasulullah ini keluar di malam hari bersama istrinya. Ya gelap lah, masa lalu tak ada lampu. Berpapasan dengan seorang ikhwan, seorang sahabat. Setelah jauh dipanggil oleh Rasulullah, sahabat, ta'al, sini kau. Ada apa ya Rasulullah? Saya ingin menyampaikan kepada kau, yang aku gandeng ini istriku. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku percaya, tidak usah disampaikan. Tidak, aku harus sampaikan supaya tidak ada suudzon antara kau dengan aku. Kenapa? Suudzon akan merusak persatuan. Coba lihat, selalu fa aslihu baina akhawaikum, selalu dirawat persatuan. Nih, mari kita lihat ayat yang kedua. Catat baik-baik. Surat 3 ayat 103. Tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Anung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau kepada Islam, kepada iman, dan jangan berpecah belah. Saya buka tafsir, banyak pendapat. Di antara pendapat mengatakan ini satu perintah dan satu larangan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekali seorang i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah, maka pada saat itu berpegang teguh kepada Islam, maka pada saat itu dia berusaha untuk bersatu dengan sesama muslim yang lain, sesama mukmin yang lain. Maka iman fiddin rahimakumullah, sekali lagi saya ingin mengatakan, persatuan adalah sunnatullah. Ini satu ayat lagi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42 ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ayat ini menjelaskan ada satu perintah yang amat sangat dahsyat, harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan untuk menyampaikan perintah ini Allah mengumpulkan 5 nabi, memerintahkan kepada 5 nabi, semuanya ulul azmi. Apa kata Allah? Nabi Muhammad, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, aku syariatkan kepada kau satu syariat. Apa itu? Iqamatuddin, menegakkan din. Wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah di dalam urusan ini. Iqamatuddin tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dilandaskan kepada persatuan. Nih, saya akan cerita. Abu Bakar As-Siddiq, setelah dia berislam, membaiat Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah membawa 5 orang. Ya Rasulullah, saya setor 5 orang. Untuk apa? Untuk diislamkan. 5 orang ini semuanya manusia istimewa. Abdurrahman bin Auf,
menjadi orang yang sangat istimewa. Utsman bin Affan menjadi orang yang istimewa. Abu Ubaidah ibn Jarrah menjadi orang istimewa. Yang dua saya lupa. Semuanya orang istimewa. Saya cari informasi, saya buka kitab. Berapa lama antara Islamnya Abu Bakar As-Siddiq dengan usaha dia setor 5 orang terbaik? Setelah saya dapatkan, kaget saya. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam setelah dia berislam, dia melakukan satu aktivitas yang sangat istimewa. Setor 5 orang yang terbaik. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tidak akan pernah bisa dilakukan kalau tidak ada persatuan Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Persatuan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqamatuddin tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan adanya persatuan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sebenarnya persatuan. Kalau ada kaum muslimin tidak bersatu, keluar dari sunnatullah, seperti matahari terbit dari barat, ya. Sunnatullah ini kalau dilempar jatuh ke bawah, ini sunnatullah, ya. Kalau dilempar nggak jatuh-jatuh, itu bukan sunnatullah, keluar dari sunnatullah. Ada kaum muslimin, orang beriman tidak mau bersatu. Ajib, aneh. Kita bisa tanyakan Islamnya kayak apa orang ini. Kenapa hal ini saya sampaikan? Bapak-bapak sekalian, ada beberapa fenomena yang muncul sekarang ini. Fenomena yang ajaib, tidak pernah terjadi di zaman Al-Qurun, zaman masa-masa yang istimewa, yaitu zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fenomena apa itu? Yang pertama, al-ghulu. Ghulu itu bahasa Indonesianya apa? Berlebih-lebihan. Nih, saya ambil satu contoh. Pernah saya cerita di masjid ini, tapi saya ulang kembali karena saya tahu orang Balikpapan makhluk kesupen. Kesupen itu bahasa Arabnya al-laliyu, suka lupa. Nih saya cerita, saya ketemu dengan seorang ulama besar di Jawa Barat. Saya tidak mau sebut kotanya dan tidak mau sebut namanya. Doktor, ya. Sudah tua. Dia panggil saya nak. Dia panggil saya, nak, ta'al, datang ke tempat saya. Saya ke rumahnya. Dia menyampaikan, ya ahi, ada musibah besar yang terjadi di sekitar saya. Musibah apa, Ustadz? Ini loh anak-anak muda. Ibu mereka saya bina, kata. Bapak mereka ngaji dengan saya sejak 30 tahun sebelum mereka lahir. Sekarang mereka ini, ya, menikah pun saya nikahkan, saya buatkan fasilitas, walhasil bisa beraktivitas iqamatuddin. Tapi akhir-akhir ini mereka melakukan sesuatu yang aneh. Apa, Ustadz? Tidak mau sholat di belakang saya. Coba antum selesaikan. Saya datang ke anak-anak muda tersebut. Kebetulan saya juga ngisi pengajian mereka. Saya tanya, kenapa kau tidak mau sholat dengan ustadzmu itu? Bapak kau itu murid ustadz tersebut. Apa kata mereka? Ustadz itu kafir. Loh, kenapa kafir? Dia punya perbedaan dengan kami, ustadz, di dalam memahami turunnya Nabi Musa fi yaumil akhir, ya, atau di akhir zaman. Di akhir zaman maksud saya. Turunnya Nabi. Saya tadi ngomong apa? Ini cara pembicara untuk mengetahui apakah mengikuti apa tidak. Turunnya Nabi, bisa ada perbedaan pendapat. Saya datang ke ustadz tersebut, Ustadz, mereka tidak mau sholat di belakang antum karena antum dianggap kafir. Subhanallah, kata ustaz tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dianggap kafir. Nah, ustaz, dalam urusan apa? Beda pendapat di dalam urusan turunnya Nabi Isa. Intadirni qalilan, kata ustaz. Ijlis, duduk, kau tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, dia ambil kitab tafsirnya, hadisnya, dia tunjukkan kepada saya. Pendapat saya begini, ini dalilnya. Pendapat saya hadisnya, tafsirnya, dalilnya. Dan ada perbedaan di masa lalu tentang masalah Nabi Isa ini. Bukan masalah turunnya, tapi teknik turunnya. Oh. Nah, jadi saya mengikuti pendapat yang lain. Oke.
Saya kembali kepada anak muda tersebut. Saya tanya, apa dalilnya kau mengkafirkan? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Apa kata mereka? Pokoknya kafir. Ayatnya mana? Pokoknya kafir. Saya bilang, yang bikin masalah adalah kau. Masalah ini di masa lalu belum selesai, dan oleh ulama dibiarkan begitu. Terserah orang mau punya pendapat yang berbeda, tidak ada masalah. Kau memaksakan untuk menyatukan dan kau tidak punya dalil ilah wahid. Pokoknya kau yang melahirkan masalah. Saya baca kitab, ternyata saya dapatkan ada 3 fenomena yang paling menyakitkan yang terjadi pada kaum muslimin hari ini. Fenomena pertama, at-tabanni bil afkar al-muayyana anil Islam. Ada kelompok aktivis muslim, dia mengadopsi satu pemikiran di dalam Islam, melupakan pemikiran yang lain. Ini yang pertama. Kemudian mufasalatun nas ala asasiha. Kemudian pemikiran tersebut dijadikan kacamata untuk membagi manusia menjadi 2 kelompok. Kemudian yang ketiga, al-i'tibar ma la yusyariku kharij anil millah. Siapa saja yang tidak sama dengan dia dianggap keluar dari Islam. Apa kata ulama? Ini fenomena yang paling menyakitkan. Perpecahan yang paling dahsyat terjadi pada umat, dan terjadinya di kalangan para aktivis yang sama-sama tertambat hatinya di masjid. Ibn Fiddin rahimakumullah. Fenomena itu ada. Mulai dari Jaziratul Arab sampai ke sekarang, sampai di sini, dan hari ini semarak di sekitar kita. Fenomena yang kedua, banyak maaf, saling mencela. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai satu sikap, dan sikap itu tidak bagus. Oleh Allah dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 31. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dia bangga dengan pikirannya dan menganggap orang lain salah, menganggap orang lain salah, tidak sama dengan dia, di bawah dia, di bawah dia. Kullu hisbim bima ladaihim farih. Ini muncul. Sehingga apa yang terjadi bapak-bapak sekalian, banyak maaf ya, mimbar ini sudah berubah menjadi pengadilan. Sang ustadz sudah berubah menjadi hakim ya. Nasihat berubah menjadi vonis, dan tidak ada yang selamat. Kafir, jahil, fasik, bid'ah. Padahal ini bukan pengadilan, ini mimbar masjid. Kau itu bukan hakim, kau itu mubalik, dan kata-kata yang keluar dari mulutmu mestinya nasihat, bukan vonis. Mereka sudah menjadi qadhi, menjadi hakim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Fenomena itu muncul, tidak perlu saya detailkan. Kita semua tahu dan terjadi di mana-mana. Kecuali di tempat-tempat sedikit yang tetap masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fenomena yang ketiga adalah taqdis asyuyukh. Taqdis asyuyukh ini apa ya? Mengkultuskan syekh, ulama, ustadz. Pokoknya kalau bukan syekh itu, bukan ustadz itu, semuanya minal jahilin wal bahlulin. Bahlul semuanya. Ngaji harus pada saya itu. Selain saya itu, laisa minas sunnah, laisa alal manhaj, laisa minal haq. Saya pernah ngisi pengajian ya. Kebetulan pengajian besar. Jadi satu masjid dibangun, kemudian di acara peresmian masjid besar. Saya tidak perlu sebutnya di kota mana ya. Datanglah saya. Masjid ini sebenarnya sudah dibangun sekitar 7-8 bulan, tapi peresmiannya baru itu. Saya diundang, saya sampaikan. Waktu saya ceramah, saya sebut nama 3 orang ulama mujahid, Syekh Al-Banah, Syed Qutb, Syekh Abdul Azam rahimahullah. Setelah selesai ceramah, 10 orang mengelilingi saya. 9 orang mengatakan, Ustadz, subhanallah, barakallahu fiqh,
Ulama yang antum sebutkan namanya ini di masjid ini tidak pernah disebutkan. Bahkan oleh sebagian dai dilecehkan. Ustadz itu perpustakaan. Dulu ada kitab Fi Dilalil Quran, tafsirnya Said Qutb. Sekarang sudah hilang, raib, dihilangkan karena tidak pantas ada di masjid ini, kata mereka. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz, kami setuju. Satu orang mengatakan, Ustadz, saya tidak setuju dengan cara Ustadz menyampaikan 4 Ustadz tersebut, ya, karena 4 Ustadz itu sesat, kata dia. Siapa itu? Syed Qutb, Syekh Abdul Azam rahimahullah, Hasan Al-Banna. Ustadz tidak baca kah ada fatwa dari Majelis Daimah, ya, Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Arab Saudi. Komisi Fatwa Arab Saudi. Ya, Komisi Fatwa Saudi Arabia. Orang-orang seperti itu dianggap kafir. Saya bilang saya sudah baca. Ustadz perlu? Enggak, saya punya aslinya. Loh, kenapa Ustadz masih tetap menyebut nama orang itu? Saya tidak setuju dengan fatwa tersebut. Kenapa? Tidak adil. Di mana letak tidak adilnya? Kenapa disampaikan kesalahannya, tidak disampaikan kelebihannya? Padahal 5 orang ini mempunyai, 4 orang ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak syekh yang ada di Saudi Arabia. Apa kelebihannya? Kehadirannya di muka bumi membuat Amerika dan sekutunya gemetar ketakutan. Yang kedua, saya tidak setuju. Kenapa? Kenapa 4 orang ini disesatkan? Bukankah ada orang yang lebih patut untuk disesatkan? Siapa Ustadz? Yaitu pencipta atau penulis kitab Darmo Gandul. Kenapa itu nggak disesatkan? Hanya dia pulang. Iman fillah rahimakumullah. Ini satu fenomena terjadi di mana-mana. Gampang sekali menyesatkan ulama-ulama, padahal ulama itu punya prestasi besar yang tidak dimiliki oleh kebanyakan ulama-ulama yang ada di zaman sekarang. Tentu ulama tersebut punya kekurangan, karena manusia selalu punya kelebihan dan punya kekurangan. Iman fillah rahimakumullah. Fenomena itu muncul. Sehingga apa yang terjadi? Menjadi sebab perpecahan antar umat, bahkan lebih mendalam lagi antar aktivis muslim. Akhirnya apa yang terjadi? Selalu saya sampaikan, satu majelis, satu masjid, satu majelis, satu shaf, buka bersama-sama, sholat bersama-sama, terawih bersama-sama. Kalau ketemu, la salam wala kalam, la jajan wala akuah. Kalau ditanya kenapa, apa jawabannya? Gurunya beda, guru saya si A, guru dia B. Masalah. Maka iman fillah rahimakumullah, sekali lagi ada 2 hal di hadapan kita. Yang pertama, persatuan adalah sunnatullah. Yang kedua, terjadi satu fenomena yang amat sangat menyakitkan. Apa itu? Antar aktivis muslim tidak bersatu. Padahal iman fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 8 ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Coba lihat, orang-orang kafir itu sudah sampai kepada satu usaha yang sangat hebat, yaitu mereka bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling melindungi satu dengan yang lain. Kalau kau tidak melakukan seperti itu, maka akan timbul fitnah yang amat sangat besar dan kerusakan yang besar. Pak, sering saya sampaikan, Katolik sama Protestan di dalam sejarahnya bermusuhan, tapi hari ini mereka bersatu atas nama memerangi Cina, komunis Cina dan komunis Rusia. Tidak pernah bersatu, tapi belakangan ini bersatu atas nama menghadapi. Nih kejadian di Rohingya, ternyata kita mendapatkan informasi bersatu antara Hindu dan Buddha. Bahkan lebih dahsyat lagi, teman saya mau berangkat ke Rohingya,
Sebelumnya gampang berangkat, dapat visa di kedutaan di Jakarta, belakangan tidak dapat visa. Diselidiki oleh dia, subhanallah, ternyata dilarang. Siapa yang melarang mengeluarkan visa ke Rohingya, berarti ke Burma ya? Ada tekanan daripada Amerika. Berarti Amerika pun bersatu. Yahudi dan Salibis, Hindu, Buddha bersatu untuk menghadapi kaum muslimin di Rohingya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di satu sisi kita melihat orang kafir di puncak persatuannya, di sisi yang lain kita melihat kaum muslimin di puncak perpecahannya. Ini terjadi hari ini. Padahal kaum muslimin kita bisa melihat, kita rasakan yang sudah terlihat di mana-mana. Suara mereka yang merintih sudah terdengar, tapi persatuan umat belum terwujud. Ini masalah. Dan ini masalah besar. Nah, dan itu beban yang harus dilakukan oleh para dai. Kalau tidak, dia bekerja untuk mempersatukan umat, dia akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya akan sampaikan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya harapkan ayat ini dicatat sampai rumah dibaca, karena ayat ini Masya Allah. Surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pak, ayat ini menjelaskan yang namanya orang mukmin laki dan perempuan itu selalu bersatu. Jarang ya ada perintah Allah disebut laki dan perempuan, enggak. Cuma laki saja. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Yang disebut nama laki, perempuan masuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman yang laki, diwajibkan atas kau untuk berpuasa. Perempuan masuk, tapi khusus ayat ini Allah menyampaikan laki dan perempuan. Wal mu'minun wal mu'minat, mukmin laki perempuan. Padahal disebut mukmin itu jadi cukup, tapi Allah ingin menekankan la mukmin laki, mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu sudah sampai kepada puncak persatuan, saling melindungi. Baru setelah itu mereka bisa melakukan program yang sangat penting, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Penting amal ma'ruf itu. Amal ma'ruf itu diantara bagiannya dakwah, jihad, hijrah dan lain sebagainya. Tidak akan pernah bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar kecuali mereka bersatu. Dan nampak sekali, banyak maaf Pak, banyak masjid dibangun, banyak masjid ber-AC, banyak masjid direnovasi di semua wilayah di tempat kita ini, di negeri kita ini. Tapi apa yang terlihat? Kemaksiatan lebih dahsyat. Bahkan kemaksiatannya sudah sampai kepada puncak kemaksiatan. Anak-anak kita bukan lagi dikasih narkoba, bukan dikasih khamar, bukan dirusak akhlaknya, tapi sudah sampai kepada dirusak akidahnya, dikafirkan, dimurtadkan. Kenapa hal ini terjadi? Masjid ada di mana-mana. Ustadz Masya Allah hafidul Quran, setiap tahun di negeri ini bisa lahir hampir 500.000 hafidul Quran. Jeglek hafidul Quran 500 orang muncul. Syekh, nih tanya sama beliau nih, sering ke Saudi Arabia. Di Masjidil Haram itu penuh dengan syekh. Antum jalan ke depan ketemu syekh, mundur ketemu syekh, hadap kiri syekh, kemana-mana syekh. Syekh di mana-mana. Tapi kenapa kemaksiatan makin dahsyat? Termasuk di Saudi Arabia. Kenapa? Karena tidak adanya persatuan umat. Amal ma'ruf yang dilakukan itu tidak bisa sampai kepada tujuan amal ma'ruf nahi mungkar. Persatuan umat hari ini persoalannya. Maka iman fiddin rahimakumullah, bagus sekali. Saya salut dengan panitia mengangkat topik ini. Tapi topik ini tidak akan pernah bisa diselesaikan lewat satu seminar. Harus dilanjutkan sampai kepada bicara masalah teknis. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ya kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya amal ma'ruf supaya persatuan umat bisa terwujud. Yang pertama ya, tapi ini sebagian, masih ada hal yang lain yang harus kita bicarakan. Kita teliti
dan kita rekomendasikan untuk kita amalkan bersama. Yang pertama, bagaimana cara supaya umat ini bisa bersatu? Saya simpulkan, dan ini kesimpulan ulama ya. Dari studi para ulama, mereka mengambil satu kesimpulan, mustahil umat itu bisa bersatu kalau mereka tidak mempunyai persamaan pada 3 hal ya. Tanpa bersama di dalam 3 hal, tak akan ada persatuan selama-lamanya. Bersama dalam hal apa? Yang pertama, wahdatul ghayah, tujuannya harus sama. Apa tujuan yang benar? Mencari ridho Allah. Kenapa satu dengan yang lain tidak bisa bersatu? Yang satu mencari ridho Allah, yang lain mencari ridho manusia, mencari ridho kerajaan, mencari ridho raja, mencari ridho negara. Mustahil bersatu. Harus semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak organisasi dilahirkan, dibuat untuk mencari ridho raja dan kerajaan. Tidak akan pernah bisa bersatu. Bukan mencari ridho Allah. Ini yang pertama, bapak-bapak sekalian. Yang kedua, ya saya agak cepat karena waktu tinggal sedikit. Wahdatul akidah. Akidahnya sama. Kenapa tidak bisa bersatu? Satu, akidahnya ahli sunnah wal jamaah ala mafahim salafus soleh. Akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan pemahaman salafus soleh. Yang kedua, Syiah, mustahil bersatu ya. Saya teman akrab saya Syiah juga, teman sepermainan Syiah. Ada keluarga saya, tapi bukan keluarga dekat, keluarga jauh, Syiah. 10 tahun di Qom. Tahu di Qom? Yaitu dididik di Qom, kota suci yang ada di Iran. Keluar dari sana menjadi mullah ya, menjadi ya ustadznya. Dia datang ke Indonesia, tidak perlu saya sebut namanya, dan dia sekarang menjadi pemimpin di banyak organisasi Syiah. Tidak bisa bersatu, dia Syiah. Ahli sunnah wal jamaah tidak bisa. Kenapa? Akidahnya nggak sama. Harus akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyak maaf, dengan murji'ah tidak bisa bersatu. Murji'ah mempunyai pemahaman bahwa siapa saja yang berhukum, muslim berhukum dengan hukum bukan hukum Allah, ulil amri. Ahli sunnah wal jamaah enggak. Ulil amri itu syaratnya adalah dia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, hukumnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersatu? Enggak bisa. Abadan enggak bisa. Walaupun jenggotnya sama-sama panjang, gamisnya sama-sama putih ya, makan kurmanya sama-sama kurma, sholatnya di satu masjid, tidak bisa. Kenapa? Akidahnya beda. Satu ahli sunnah wal jamaah, satu murjiah. Dengan khawarij tidak bisa bersatu ya. Khawarij gampang mengkafirkan orang, muslim dikafirkan. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan muslim ya. Yang di malam mala yukafir kafir faqad kafar. Kita harus mengkafirkan orang kafir. Kalau enggak kita kafir. Tapi orang Islam enggak bisa ya. Boleh orang Islam itu dikafirkan kalau sudah batal syahadatnya, dan yang menentukan batal syahadatnya itu harus ulama. Diteliti ya, diteliti apakah dia melakukan itu atas dasar su'ul irada atau su'ul fahmi, pemahaman yang salah atau niat yang salah dan lain sebagainya. Walhasil diteliti. Tidak boleh. Khawarij dengan ahli sunnah wal jamaah tidak bisa bersatu, kecuali yang Khawarij meninggalkan Khawarijnya kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat, ahli sunnah wal jamaah ala mafahim salafus soleh. Ini yang penting. Ahli sunnah dan berjamaah berdasarkan definisi dan pemahaman salafus soleh, bukan klaim sendiri ya. Sekarang ini aliran sesat yang banyak jumlahnya di Jawa Barat itu, kalau ditanya kau apa? Ahli sunnah wal jamaah katanya ya. Ahli sunnah bukan atas dasar mafahim salafus saleh ya. Kemudian yang terakhir, wahdatul fahmi li dinillah. Harus ada penyatuan, persamaan di dalam pemahaman, di dalam urusan din. Kenapa tidak bisa bersatu Syiah dengan yang si B? Syiah mempunyai pemahaman Islam kafah, berdasarkan pemahaman salafus soleh. Semua diterima dari Allah dan Rasulnya.
semua diterima, semua perintah Allah dilaksanakan, walaupun sekarang belum bisa dilaksanakan, punya keinginan untuk melaksanakan. Kenapa tidak bisa bersatu dengan yang lain? Yang lain beranggapan tidak perlu menegakkan hukum Allah, hukum Allah itu sulit, tidak usah ditegakkan, tidak bisa bersatu. Ada lagi yang mengatakan, kenapa tidak bisa bersatu? Karena dia menganggap jihad itu bukan satu persoalan penting. Padahal fiqhul jihad di dalam Al-Quran jumlahnya banyak sekali. Ayat tentang jihad jauh lebih banyak daripada ayat-ayat tentang sholat. Maka iman fiddin rahimakumullah, 3 pemahaman itu harus mendesak dimiliki. Kemudian yang kedua, Imam Syauqi, seorang ulama besar di masa lalu, mengatakan musibah akan mempersatukan umat. Musibah apapun, gempa bumi, umat jadi bersatu. Musibah di dalam urusan din, umat Islam diserang, mereka bersatu. Masjid dirobohkan, yang dulu nggak nyapa sekarang bersatu menghadapi siapa yang merobohkan masjid. Maka sebenarnya musibah itu di satu sisi kita kehadirannya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di sisi yang lain kita ucapkan alhamdulillah, karena kadang kehadirannya bisa mempersatukan umat. Coba lihat di teman-teman di Madura, pertama hubungan biasa, tapi pada saat ada masjid mereka dirobohkan atau pondok dibakar, mereka bersatu menghadapi siapa yang membakar pondok pesantren, musibah. Dan yang terakhir, bapak-bapak sekalian, yang bisa mempersatukan umat adalah al-jihad fi sabilillah. 7 hizb di Afghanistan yang sebelumnya mereka tidak bersatu, bergerak sendiri-sendiri, bisa bersatu atas nama jihad. Di Irak itu banyak kelompok-kelompok bisa bersatu atas nama jihad. Kaum muslimin di Indonesia bergerak sendiri-sendiri, bisa bersatu atas nama jihad untuk menghadapi penjajah yang pada saat itu sudah mulai merusak din dan mengganggu kaum muslimin. Bisa bersatu. Maka iwan fiddin rahimakumullah, itulah beberapa persoalan-persoalan yang harus diwujudkan kaum muslimin untuk sampai kepada persatuan. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama harus ada persamaan pada 3 hal. Persamaan dalam hal ghayah, tujuan, yaitu harus mencari ridha Allah. Yang kedua wahdatul akidah, akidahnya harus akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga adalah pemahaman dinnya harus Islam yang benar, Islam yang kafah. Kemudian yang kedua musibah bisa mempersatukan. Dan yang terakhir al jihad fi sabilillah. Maka iman fiddin rahimakumullah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa persatuan adalah sunnatullah antar kaum muslimin, antar orang mukmin. Sekali dia i'tisam billah, maka pada saat itu dia akan melakukan satu aktivitas wala tatafarraqa, tidak berpecah belah satu dengan yang lain. Kenapa hal ini terjadi? Ada kesalahan. Maka nasihat saya kepada diri saya juga buat semuanya, menghadapi ini semua, mari kita hadapi sebagaimana menghadapi orang-orang yang sedang melakukan satu kesalahan. Jangan divonis, jangan disalahkan, tapi diberi pengertian. Kenapa? Karena mereka melakukan satu kesalahan, tidak faham, diberi pemahaman. Kalau ini kita lakukan dengan sabar, fa insya Allah persatuan akan terwujud. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, persatuan ini akibat daripada usaha yang panjang. Kalau usahanya tidak dilakukan, persatuan tidak akan pernah bisa terwujud. Walaupun kita menjerit persatuan, tapi usaha tidak kita lakukan, tidak akan muncul persatuan. Tapi sebaliknya, tidak usah menjerit persatuan, kita tapaki usaha pelan demi pelan, maka persatuan akan terwujud. Apa usahanya? Mempersatukan umat di dalam persoalan-persoalan ini. Lewat pembinaan, akidahnya harus sama. Sabar. Ustadz, saya sudah menyampaikan, tapi saya dicela. Ucapkan alhamdulillah. Terus lanjutkan usaha. Banyak maaf ini, saya pernah di satu daerah ada ikhwan, Ustadz, di satu majelis kami dicela Ustadz. Apakah kami akan melakukan usaha counter? Kami cela. Saya bilang tidak usah di counter. Kalau kau dicela, tidak usah mencela mereka.
Dia yang mencela kita adalah sedang mempunyai sifat kekanak-kanakan. Kalau kau balik mencela, kau juga anak-anak. Diam saja. Kau konsentrasi melakukan amal untuk menuju kepada tujuan perjuangan. Dan di antara amalnya adalah memberikan pembinaan kepada mereka-mereka yang tidak mau bersatu. Mungkin itu saja. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah lakum wa li syairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang akhwat, saya masih lagi bisa melalui via WA atau Istiqamah 08 12 50 68 dengan fenomena yang 98 87 08 12 50 68 98 87. Untuk yang akhwat ada pertanyaan? Monggo. Maksud itu mungkin untuk pertanyaan pertama Ustaz Usman dan juga Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini Yahudi dan negara-negara lain termasuk Indonesia bersatu dalam mengatur umat atau rakyat dengan sistem demokrasi. Kemudian yang kedua, Ustaz mohon pencerahan dalam sistem Islam untuk dipraktekkan sesuai yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah SAW. Monggo Ustaz Haidar bin Syarif untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi dan yang lain-lain bersatu untuk melaksanakan demokrasi. Ya betul. Ya memang itu usaha mereka. Karena demokrasi itu dilahirkan oleh Yahudi. Dilahirkan di Amerika. Ya. Tujuan lahirnya demokrasi ini didul Islam untuk melawan kaum muslimin. Dan demokrasi ini bertolak belakang 180 derajat dengan Islam. Di mana letak perbedaannya? Kalau Islam dasar utamanya al-i'tiraf bihakimiyatillah, pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah. Tapi demokrasi al-i'tiraf bihakimiyatis sya'ab, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan Allah. Yang mensukseskan, melahirkan, mengembangkan, membangun dan kemudian mengatur negara dengan demokrasi dan memerintahkan manusia untuk tunduk kepada demokrasi, jelas bukan kaum muslimin, pasti Yahudi, Nasrani dan orang-orang Islam yang tunduk kepada Yahudi dan Nasrani. Itu iya, pasti ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sistem apa ini? Islam. Mohon pencerahan dalam sistem Islam untuk dipraktikkan sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Ya. Ya, kalau itu pertanyaannya global sekali. Sistem Islam itu Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Apa sih persoalan kaum muslimin hari ini? Persoalannya sebenarnya satu, mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka pakai nama Islam,
menyatakan dirinya kaum muslimin, sholat, ya, syiar-syiar Islam ada di sekitar mereka, tapi ada satu kekurangan mereka. Mereka tidak mau menggunakan Al-Quran untuk mengatur kehidupan mereka. Maka sistem yang paling tepat kembali kepada Al-Quran. Nah, tentu oleh ulama sudah dijabarkan kembali kepada Al-Quran itu bagaimana, ada semua kitabnya. Cuman persoalannya kaum muslimin tidak mau kembali kepada Al-Quran. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini satu ayat yang sangat penting sekali, surat 5 ayat 50. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Loh, jelas. Di hadapan kita ada dua hukum. Pertama hukmullah, hukum Allah, hanya satu Islam. Yang kedua hukmun nas, hukum buatan manusia. Banyak, ratusan, yang besar sekuler, nasionalisme, komunisme dan lain sebagainya, termasuk demokrasi. Dan mereka tidak bisa ketemu. Satu buatan Allah, satu buatan manusia. Buatan manusia tidak akan pernah membawa kepada kehidupan yang benar dan tidak akan pernah bisa adil. Contohnya mana? Kau lihat dunia sekarang ini, berantakan semuanya, termasuk Indonesia. Satu hukum, produk hukum bertolak belakang dengan produk hukum yang lain. Sebabnya apa? Buatan manusia. Tapi kalau buatan Allah, apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna hukum Allah, sempurna benarnya dan sempurna adilnya. Nah, ayat ini diakhiri dengan akidah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surat 5 ayat 50. Di hadapan orang yang berakidah, orang yang yakin dia punya akidah. Di hadapan orang mukmin, ya, orang yang yakin dia punya akidah. Apa akidahnya? Hukum Allah ahsan. Hukum Allah lebih baik. Lebih baik di dunia, di akhirat, lebih baik untuk segala masalah. Selain hukum Allah jelek. Begitu saya, ya. Maka sekali lagi kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pendetailan, beliau ahlinya, ya. Saya rasa cukup. Untuk Ustaz Muhammad. Ibu-ibu. Kemudian pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana caranya menghilangkan prasangka buruk kepada seseorang yang sering menjelek-jelekan kita di depan kita? Karena setiap lihat orang tersebut selalu teringat sifat buruknya. Syukur. Ustaz Muhammad. Baik, bismillah. Pertama terkait dengan kalau tidak salah tangkap terkait dengan seorang yang kemudian melihat saudaranya yang pernah ada perasaan bersyukuran begitu ya, mengingat mereka yang masa lalu dan seterusnya. Allah alam yang pertama adalah sebuah pepatah, sebuah kaidah bahwasanya al-aslu fil mu'min husnudzan wal aslu fil kafir su'udzan. Ya, bahwasanya ini termasuk salah satu kaidah yang juga berlaku secara umum, bahwasanya hukum asal kepada orang beriman itu adalah harus husnudzan, harus berprasangka baik. Tetapi kemudian sebaliknya, kalau kemudian kepada orang kafir, maka hukum asalnya adalah su'udzan. Ya, misalnya ada orang kafir pakai peci, kemudian pakai sorban, masuk pesantren, kira-kira perlu su'udzan atau husnudzan? Nah, yang kedepankan hukum asalnya adalah su'udzan. Ini ada apa? Ya, apakah ada kaitan dengan politik, apakah ada kaitan dengan hal-hal lain? Nah, maka para ulama menyatakan demikian hukum asalnya. Kalau kepada orang beriman, hukum asalnya adalah husnudzan, berprasangka baik. Yang kemudian juga nanti termasuk yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, yang beliau menyebutkan bahwasanya hukum asal orang beriman selain kemudian husnudzan, tetapi juga hukum asalnya adalah cinta. Yang
Tetapi kalau kepada orang kafir, selain kemudian suudzon atau hukum asalnya juga adalah al-bughd, itu kebencian. Nah, maka kalau tadi misalnya masuk kepada saudara kita yang kemudian pernah bisa menyakiti kita, demikian juga dengan barangkali pernah melakukan kesalahan kepada kita, ini kan nanti walaupun barangkali masa berat ya sebagian, yang ketika kemudian ada orang yang telah mendolimi kita, yang kemudian kita sepertinya merasa berat untuk memaafkan dan seterusnya, tetapi barangkali Allah Allah, maka yang jadi motivasi kita adalah misal firman Allah ya, ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Imran ketika berkaitan dengan wasa di dalam surat Al-Rabbikum wajan dan Allah as-samawati wal ardu wa mawaddah dan muttaqin, ciri bertakwa di antara adalah selain kemudian infak ya, tetapi berikutnya apa? Wal kadhina wal afina minas, yaitu menahan emosi meskipun dia mampu membalas di atas kezaliman yang dilakukan saudaranya, tetapi juga yang paling tinggi, yang paling berat adalah memaafkan kesalahan. Walaupun salah seorang ulama Mesir yaitu Syekhul Islam, beliau menganalisa kenapa infak dulu baru kemudian menahan emosi baru kemudian memaafkan. Maka Syekhul Islam menyatakan bahwasannya ini adalah urutan yang harus dilakukan. Kalau seseorang ingin pemaaf di level paling tinggi harus menjadi orang yang mampu menahan emosi. Tapi seseorang tidak mungkin mampu menahan emosi kalau tidak infak, karena ada keterkaitan. Ya, maka infak akan melahirkan sikap orang yang kemudian mampu menahan emosi, dan orang yang mampu menahan emosi akan menghantarkan dia untuk menjadi apa? Al-afin, mudah untuk memaafkan. Barangkali itu sedikit tanggapan dan bisa berkata. Terima kasih Ustaz Muhammad. Kemudian untuk para ikhwan ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan saya tadi dikatakan bahwa orang Islam itu saat ini atau sebagai gitu, ada yang tidak mau dengan diatur oleh aturan Islam. Mungkin bagaimana caranya atau saran kami untuk semuanya orang Islam supaya mau diatur oleh sistem Islam atau aturan Islam, karena orang itu hanya ada dua, selain dari Islam adalah ya, batil, itu Pak. Apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Usman bisa. Oh ya, oke. Jadi begini Pak, ya. Hari ini ada musibah atau fitnah, a'dhamul fitnah terbesar yang terjadi di kalangan umat. Ada dua. Satunya namanya at-tasawwurat al-batila anil haq, persepsi yang salah tentang hak, tentang Islam. Atau bahasa lainnya yang gampang, jahlul muslimin bil Islam, umat Islam bodoh terhadap Islam. Ini fitnah yang paling besar hari ini. Justru yang menolak Islam itu kaum muslimin. Kenapa? Karena dia bodoh terhadap Islam. Ya jelas bodoh, tidak pernah ngaji, tidak pernah ta'lim, tidak pernah baca Quran, apalagi baca hadis. Jadi sepanjang hidupnya dari kecil sampai dia tua, dia tidak tahu ajaran Islam. Akhirnya persepsi dia tentang Islam ya batil, salah. Maka muncullah orang Islam yang aneh-aneh, menolak hukum Allah. Ada umat Islam menolak akidah-akidah, ada, dan jumlahnya banyak. Bagaimana menghadapi mereka? Menghadapinya hanya dengan dua jalan, ad-da'wa wal bayan. Sampaikan dakwah dan sampaikan penjelasan. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan ini, akhirnya banyak yang tahu. Saya dakwain mereka, oh begitu tak Ustaz? Naam, ini ayatnya plus. Tapi begini, kasih ayat cepret. Menurut saya kasih ayat, lama-lama dia tahu, oh begitu. Ini namanya dakwah wal bayan.
Dan inilah cara satu-satunya untuk menghadapi jahlul muslimin bil Islam. Dan itu harus dilakukan hari ini, Pak. Dan ini kalau dilakukan, fa insya Allah akan membawa kepada persatuan umat. Kenapa umat ini tidak bersatu? Kan sudah saya jelaskan, tidak adanya persamaan di dalam al-fahmu li dinillah, pemahaman di dalam din Allah. Satu pemahamannya benar, satu pemahamannya salah, yang nggak bersatu. Antum kalau mau teliti sekarang ini, musuh Islam ini kebanyakan di negeri ini siapa? Ya orang Islam. Sholat, haji tiap bulan. Karena dia nggak paham hajinya tiap bulan. Ya, haji, masya Allah. Tapi dia selalu berada di tempat yang berseberangan, bahkan lebih banyak mendukung musuh-musuh Islam. Apa sebabnya? Budu. Maka yang harus kita lakukan, dakwain dia. Mungkin begitu ya, ya, dakwah. Siap ente berdakwah? Lakukan secepatnya. Begitu. Kalau masing-masing Anda punya kepedulian seperti itu, mendekati keluarganya, temannya, sahabatnya, dalam hitungan beberapa bulan, pemahaman yang benar akan merata di kota ini. Persatuan akan mudah diwujudkan. Begitu. Takbir. Begitu, Pak. Jangan seminar seperti ini jangan antum hanya jadi pendengar saja. Seminar 5 tahun yang lalu pendengar, seminar 10 tahun yang lalu pendengar, nanti seminar lagi benda ada yang berubah. Cuman berubahnya kalau dulunya belakang, sekarang ada maju dikit. Agak maju dikit. Kenapa? Karena kuenya di depan lebih banyak. Mestinya berubah menjadi pembicara. Bicara di hadapan orang tuamu, kawanmu, ajak orang, gitu loh. Itu namanya dakwah. Kalau itu tidak dilakukan, kasihan ustadz-ustadz. Coba lihat beliau nih, umurnya lebih muda dari saya, tapi lebih nampak muda saya. Karena dia payah dakwah sana sini. Karena antum tidak mendukung, antum hanya menjadi pendengar. Sampai kapan mau jadi pendengar? Sampai ustaznya mati, atau antum mati duluan? Rusak, ya. Begitu ya, siap? Oke, cukup. Ada lagi? Pertanyaan dari akhwat untuk Ustaz Anwar Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak-anak? Syukur. Ya, baik Ustaz. Terkait dengan bagaimana mendidik anak dari kalau tahu keadaan, tentunya kalau bisa ambil salah satu saja, salah satu ketika Ummu Sulaim ini termasuk nanti diantara yang terkait dengan satu cara atau model, sebagian model, sebagian mengatakan adalah cara terkait dengan model pendidikan anak dalam menanamkan tauhid. Sebenarnya banyak. Ya kalau dulu bahkan sejak masa usia janin sudah mulai diajarkan tauhid melalui bagaimana istri atau ibu yang hamil kan sudah membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Kemudian juga masa ketika kemudian anak itu lahir, ya walaupun terlepas dari perbedaan di antara para ulama terkait dengan mengadarkan, walaupun baik berjuziat maksudnya menggunakan ada hikmah dan kata. Walaupun yang mengatakan yang penting adalah kalimat yang pertama kali masuk adalah tauhid. Ya oke, itu sudah mulai sebenarnya harus belajar. Walaupun kata anak ini kan juga tentunya perlu penjabaran dari sisi level usia. Kemudian juga yang dilakukan oleh Muslim ketika putra beliau sedang melatih anak berbicara, berarti bisa berapa kalau latihan bicara? Ya sekitar berapa? Yang sudah mulai ya 2 atau ya sudah mulai jadi pertama kali yang diajarkan oleh Muslim kepada putranya adalah mengatakan, wahai putraku, katakan la ilaha illallah. Ya maka ya sebagian daripada dilakukan, walaupun tadi masih bersifat umum ya, walaupun kita mulai masuk di usia 4 tahun, apakah nanti usia tamis ya mulai dari 7 atau 6 tahun, ini juga akan tentunya ada perbedaan. Dan
Ini sebagai contoh juga boleh sebenarnya. Ada namanya metode Tibian. Yang metode Tibian itu termasuk di dalamnya ini pada anak masih usia 4 tahun sudah boleh. Jadi usia 4 tahun sudah boleh untuk diajarkan metode Tibian tadi, dan salah satu ajar atau salah satu materi yang kemudian dirumuskan dalam metode Tibian ini dari Saudi yang sudah mulai populer di Indonesia. Sudah mulai populer di Indonesia. Nanti bahkan di buku itu anak sejak dini berusia 3 tahun, 3 tahun itu sudah mulai boleh. Itu sudah mulai kenalkan tentang di mana Allah. Ini kan luar biasa. Pada usia 4 tahun itu atau 3 tahun setengah masih belum terlalu ya, apalagi sifatnya abstrak. Tetapi dalam buku itu sudah mulai boleh yang dikenalkan tentang Allah yang tadi ya di atas, ada di atas aras, Allah di atas aras. Nah itu sudah mulai dikenalkan. Barangkali seperti itu ada tahapan, ada metode yang jelas. Kalau anaknya kemudian masih di bawah atau usia tamyiz, usia 6 atau 7 tahun atau bisa 4 tahun, itu tentunya ada metode yang metode yang menyenangkan bagi anak. Barangkali seperti itulah untuk terkait dengan metode pendidikan anak terhadap usia berapa itu disesuaikan dengan psikologi kepada anak tersebut. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah diajukan kepada kedua Ustaz Ahmad dan juga Ustaz Ahmad. Ustaz, ada salah satu kelompok yang mengatakan bahwa slogan-slogan persatuan yang didengungkan saat ini, terutama di saat aksi 212 itu, dikatakan persatuan yang semu karena peserta aksi 212 dianggap di luar manhaj mereka. Mereka berpendapat bahwa pemerintah sekarang adalah ulil amri yang harus ditaati. Jangan dibuka keburukannya di depan umum, tapi harus dinasihati secara tertutup. Melihat sistem sekarang yang dipakai demokrasi, maka sistem itu yang dipakai untuk menyampaikan pendapat dan nasihat. Bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan? Ustaz Usman. Ya, jawaban saya tidak setuju dengan pikiran itu. Karena pikiran itu ada beberapa kesalahan. Yang pertama, menganggap dia ala sunnah, alal haq, alal manhaj, itu satu kesalahan. Kebenaran itu bukan klaim pribadi, tapi pendapat orang tentang kita. Wow. Kami ala sunnah, kami alal haq, kami alal jihad. Itu tidak boleh keluar dari mulut kau. Itu keluar dari mulut masyarakat mengatakan orang itu alal jihad, alal haq, alal manhaj, alal sunnah. Klaim pribadi itu tidak bisa dipakai untuk kita jadikan menilai seseorang berada di dalam kebenaran. Ini yang pertama. Kebenaran itu kembali kepada pendapat para ulama. Nih, saya pernah sampaikan di satu majelis, menurut Imam Auza'i, ya, mereka yang ala sunnah, yaitu mereka khamsun kana alaihi ashabi walladina ma'ahu. Ada 5 perkara yang para sahabat dan orang-orang yang bersama sahabat berada di atasnya. Kalau dia berada pada 5 perkara tersebut, fa insyaallah dia ala sunnah, alal haq, alal manhaj. Ada 5. Yang pertama, tilawatil Quran, selalu baca Al-Quran. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Yang ketiga, imaratul masajid, hidupnya tertambah di masjid. Yang keempat, al jihad fi sabilillah, selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah luzumil jamaah, selalu bersatu dengan kaum muslimin, berusaha untuk dalam rangka menegakkan din. Kalau tidak memenuhi 5 perkara itu, laisa alal manhaj, laisa alal sunnah, laisa alal haq, laisa alal jihad. Harus 5. Apa itu? Mengikuti Rasul. Saya ulangi lagi, selalu tilawatil Quran, imaratul masajid, masjid dijadikan markasnya. Yang keempat, luzumul jamaah, berjamaah, bersatu dengan yang lain.
orientasinya persatuan. Kalau ada kelemahan umat, kelemahan itu diterima demi persatuan. Ya, jangan menolak segala-galanya. Tidak bisa bersatu, dia tidak sempurna. Apa kau sempurna? Justru kita bersatu untuk menyempurnakan diri kita. Kelebihan dia menutup kelemahan kita, kelebihan kita menutup kelemahannya. Dan yang terakhir adalah dia harus berjihad. Tidak mungkin orang dikatakan alal haq kalau dia membenci mujahidin, mengatakan mujahidin, ingkar terhadap fardu jihad dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kelemahannya itu kok klaim pribadi tidak boleh. Kemudian yang kedua, mengkritisi pemimpin itu boleh saja di depan umum, ya. Yang dilarang di depan umum itu satu cirinya, yaitu apabila pemimpin berhukum dengan hukum Allah, tidak perlu. Harus bertemu dengan dia face to face, dinasehati. Tapi kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, bisa di depan umum. Kenapa? Karena dia sudah melakukan satu dosa yang paling besar, yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah. Boleh, ya, tapi tetap ada akhlaknya, ada tata caranya. Di depan umum boleh. Justru orang harus tahu di mana kelemahan dia. Pak, ada maling selalu mencuri di kampung. Kita harus beritahu sama orang kampung, hati-hati loh, si fulan itu suka mencuri, spesialis mencuri sepeda motor. Yang punya sepeda motor dikunci. Kalau kita tidak jelaskan maling ini kepada orang kampung, kemalingan semua. Itu maling, dosa kecil. Bagaimana kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus dijelaskan. Nah, ini pendapat ulama banyak dalam urusan ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga perlu. Ustadz, demo itu tidak benar. Siapa bilang demo itu enggak islami? Loh, demo itu kan cara untuk menentukan islami atau tidak. Kita lihat apa yang dia perjuangkan. Yahi, siapa yang berani mengatakan aktivitas ini bukan islami? Pada saat wanita muslimah baru saja tinggal beberapa tahun atau beberapa bulan di kota Madinah, dia berada di pasar orang Yahudi, ditarik kudungnya oleh orang Yahudi. Kemudian dia lapor kepada keluarganya atau abangnya. Abangnya datang membela dia, dibunuh oleh orang Yahudi. Didengar oleh kaum muslimin bergerak mendatangi Yahudi tersebut. Dan akhirnya sampai kepada Rasulullah, Yahudi itu diusir semua. Mereka melakukan demo. Siapa yang berani mengatakan ini batil? Gerakannya sama, jalan kaki, takbir, tapi di balik itu ada niat yang benar. Untuk apa? Menghadapi Yahudi yang melecehkan muslimah. Jadi persoalannya jangan dilihat gerakannya, aktivitasnya atau takbirnya, apa yang dia perjuangkan. Kalau dia perjuangkan untuk menegakkan hukum Allah, satu. Kemudian dia memperjuangkan dalam rangka untuk menghadapi pendoliman, itu satu hal yang boleh saja dilakukan. Itu kan teknik. Pak, ini kalau ada ustadz datang ke istana raja, kemudian mengatakan raja batil, apakah itu demo? Apa kata Rasulullah? A'dhamul jihad min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Coba lihat, di antara jihad yang paling besar menyampaikan Islam di hadapan penguasa dolim. Ada raja dolim, datang ulama, berbaris ulama, Allahu Akbar, dolim. Batilkah itu? Demo, gerakannya sama, tapi di balik itu ada jihad yang besar. Jadi sekali lagi kita harus lihat apa yang sedang diperjuangkan. Banyak maaf ini, banyak orang berani memvonis tanpa mengetahui ada perjuangan apa di balik demo tersebut. Lihat perjuangannya. Demo itu kan cara saja, dan ini bukan bagian daripada demokrasi. Siapa bilang demonstrasi bagian daripada demokrasi? Beda yahi. Demokrasi itu jelas al-i'tiraf bihakimiyati sya'b, pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demonstrasi beda lagi, itu teknik mengungkapkan perasaan. Ada orang dengan menulis, ada orang dengan dakwah, ada orang dengan kumpul bersama-sama, ada orang dengan demonstrasi. Tinggal kita lihat apa yang diperjuangkan. Mungkin itu menurut saya. Ya, mungkin ada tambahan dari beliau. Wallahu a'lam bishawab.